3. Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2, saya Karina Luciana. Saya Rosyanti Andini. Saya Mas Romatrina Hidayati. Saya Nabila Khairunisa. Dan saya Ana Nur Hafida. Kami akan melakukan wawancara kepada penjual teh manis jumbo. Langsung saja kita ke tempatnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Mas Wongka, perwakilan dari teman-teman saya. Ya, Izin perkenalkan, nama Bapak siapa? nama saya Albijar Maulana. Gitu deh. Kami akan mewawancarai mengenai pemasaran pada produk teh manis jumbo, Pak. Mengenai pemasaran yang dilakukan oleh teh jumbo. Boleh, kan? Selanjutnya sesi tanya jawab, Pak. Ya. Yang pertama ini, apakah Bapak menggunakan resep standar atau sering melakukan variasi produk? Ya kita pakai ini ya, Mbak. Hanya resep standar aja, standar dari jumbonya, dari pusat standar. Standarnya itu kayak gimana, Mbak? Kayak gimana, Pak? Ya misalkan campuran tehnya segini, terus gulanya segini gitu aja. Terus kayak varian rasa pun sama kayak gitu. Dari standar dari jumbo pusat. Nggak ada pengurangan, nggak ada kelebihan. Paling kalau misalnya ada konsumen yang bisa tambah manisnya enggak atau kurangin manisnya, baru kita kurangin gitu aja. Pertanyaan yang selanjutnya ini, seberapa besar peran teknologi dalam proses produksi Bapak? Sekitar 50%, Mbak. Kita hanya menggunakan QR aja. Sebelumnya kayak Gojek, Grab itu enggak, kayak GoFood itu enggak. Berarti cuman pakai QR yang aja. offline aja ya? Offline, ya. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Bapak menyesuaikan rencana produksi saat terjadi perubahan permintaan pasar? Kita nggak pakai penambahan biasa aja, standar gitu aja. Nggak ada ini itu. Pokoknya ya normal aja lah. Biasanya jarang sih yang lonjakan jarang. Jadi kita mengetahui sendiri gitu. Kapan nih ada penjualan meningkat apa pengurangan gitu aja penjualannya. Pertanyaan yang selanjutnya, adakah momen tertentu seperti musim atau hari raya yang mempengaruhi volume produk? Ya ada, itu di musim penghujan biasanya produknya penjualan kita menurun gitu. Kalau di hari raya? Enggak sih, sama aja sih. Sama aja. Paling ya sedikit lah kenaikan sedikit paling. Enggak gitu. Jadi melonjak banget gitu enggak. Kenaikan. Pertanyaan yang selanjutnya ini, apakah Bapak mempertimbangkan faktor distribusi saat memilih lokasi usaha? Ya, itu kita pilih dari tempatnya itu kita cari. Kan ntar dari jumbo masih rekomen, kalau ini tempatnya gini gitu aja. Berarti Bapak tinggal nempatin doang ya? Enggak, kita cari sendiri. Kalau tempat kita cari sendiri, kita disurvei sama dia bagus apa enggaknya gitu. Kalau kata dia jelek, tapi silahkan dilanjutkan kalau Bapak mau gitu. Jadi dia biasa bisa menentukan tempat tuh kita, enggak dari jumbo, kita sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya ini, jika suatu saat ingin memperluas usaha, apa kriteria lokasi baru yang Bapak pertimbangkan? Mungkin dari keramaian terus minimal dekat-dekat dengan sekolahan atau kampus. Ya, biasanya kalau dekat-dekat dari sekolahan itu banyak yang beli ya, Bang? Ya biasanya, karena kan anak-anak sekolah gitu kan. Anak sekolah tuh kadang-kadang banyak kegiatan sekolahan. Ya lumayan kalau kayak gitu. Bagaimana Bapak mengatur alur bekerja agar proses produksi lebih cepat dan efisien? Yang aturnya cuma yang atur sama teman-teman aja. Jadi Berarti dibagi-bagi ya? aja, bagi tugas sama teman. Apakah Bapak pernah mengubah tata letak karena masalah atau kebutuhan baru? Ya kalau misalkan tata letak tempat begini sering, saya sering ubah-ubah pribadi itu. Maksudnya enaknya gimana gitu, nyamannya.
buat nyamannya kita karyawan sendiri gitu. Nggak ubah. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki fasilitas penyimpanan khusus untuk menjaga kesegaran produk? Kalau hanya es sih yang kita simpen di freezer, selebihnya kita habis terus. Pokoknya habis nggak habis dibuang. Kita kalau mau penjualan baru kita masak baru. Kecuali gula mungkin sehari 2 hari masih bisa, tapi itu pun nggak nyampe. Misalnya hari ini nggak habis, besok sampai besok sore nggak. Kita hanya untuk perkiraan hanya untuk sampai jam 10 paling ini. Jam 10 pagi itu udah harus habis. Nggak ada barang-barang sisa, nggak. Alhamdulillah nggak ada. Selanjutnya pun kita kadang-kadang kalau untuk dijual lagi kita harus masak dulu. Kalaupun belum siap, kita bilang belum siap bang, kemas. Oh, berarti es batunya bikin sendiri? Enggak ada. Pesen dari orang? Iya. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada kendala terbesar yang Bapak hadapi terkait keterbatasan fasilitas? Nggak ada sih kayak ini ya. Nggak ada ya? Nggak ada, kalau fasilitas nggak ada. Nggak ada kendala apa-apa, alhamdulillah. Selanjutnya Pak, Ya. apakah Bapak pernah mencoba membuat sendiri bahan yang biasanya dibeli? Nggak pernah mbak. Oh. Kita beli pun misalnya beli produk itu ya dari Jumbo langsung lah. Nggak pernah beli sendiri. Paling ya sekali itu gula paling. Hanya gula. Kalau berarti nggak pernah buat juga ya? Nggak. Oh. Terus menurut Bapak mana yang lebih menguntungkan secara ekonomi, membuat sendiri atau membeli? Sama-sama Untung. nggak untung sih. Nggak ada, pokoknya ya standar dari Jumbo aja, kita pakai dari dia aja, dari pusat. Nggak ada buatan sendiri, nggak ada. Belum berani coba-coba. Oke Bapak. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengatur stok agar tidak terlalu berlebihan atau kekurangan? Itu mengatur ya, kadang-kadang kalau kita masak ya kita atur dari cuaca aja, sama dari cuaca itu kan, atau pembeli itu kalau pagi misalnya rame ya kita masak agak banyakan, tapi kalau agak sepi kita kurangin masaknya itu. Jadi bisa memprediksi ya Pak? Ya, kita prediksi sendiri-sendiri aja. Oke. Selanjutnya, apa strategi Bapak untuk menghindari pemborosan bahan baku? Dari strategi sih emang standar kita kan ukuran standar, jadi kita mungkin kalau misalkan dari Jumbo itu kan apa ya, misalkan masak teh per 5 liter sekian tehnya gitu kan, 1 takaran gitu kan. Nah kalau misalkan rame kita tambahin jadi 10 liter masaknya. Tapi kalau sepi kita kurangin 5 liter lagi, balik lagi. Oh, berarti cuman kayak stok awal, nanti Iya. kalau ada pembeli banyak ditambahin ya? Pak? Tambahin ya, kalau enggak ya udah kurang, standar itu aja. Oke Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki mitra atau supplier tetap untuk mendukung sistem? Ya kita ada supplier seperti gula, terus sirup ada. Ya itu aja sih, selebihnya kita dari pusat, dari Jumbo. Kayak teh apa kan nggak ada di luaran. Dari pusat, harus dari Iya, pusat langsung ya? pusat. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak menjaga hubungan dengan supplier agar pasokan tetap lancar? Nah itu kita bayarnya tepat waktu aja, pokoknya dia ngirim bayar, setelah dia ngirim bayar gitu aja. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki SOP dalam produksi? Ya SOP-nya apa ya? Ya standar-standar dari Jumbo aja SOP-nya. Oh, berarti ngikutin dari pusat Iya aja dari ya sana, Pak? iya, nggak ada tambahan atau pengurangan. Selanjutnya, bagaimana Bapak menangani keluhan pelanggan terkait kualitas produk? Nah, itu kan pelanggan ngeluh, kita tanya keluhannya apa gitu, misalkan minta ini ya kita ya usahakan gitu, kita itulah. Kalau misalnya ada keluhan dari pelanggan, itu diinfoin ke pusat apa enggak Pak? Enggak, kita sendiri. Oh, sendiri. Paling kalau ada misalkan minta apa ya, minta tambahan variasi ini dong, oh ya ntar kita laporin tambahan variasi. Karena kita nggak ada, kita laporin, oh ini pelanggan di sana tuh ada yang minta ini, cocok apa enggak gitu. Oke, selanjutnya
Apakah Bapak melakukan uji coba atau pengecekan kualitas sebelum produk dijual? Ya, kita pagi itu sebelum kita jual ke konsumen pasti saya coba dulu. Walaupun ukurannya standar, tapi yang kita cicipin sedikit. Karena aku nggak terlalu senang manis. Oh, iya. Dan selanjutnya, sejauh mana pelanggan ikut berperan dalam proses peningkatan mutu produk Bapak? Oh, itu sangat-sangat membantu pelanggan itu. Jadi kan ada misalnya kayak ada komen apa ya kita tanggapi. Diusahakan ya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik lah untuk pelanggan. Bapak, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Teh Manis Jumbo ini memiliki franchise atau gimana ya Pak? Ya franchise, Mbak. Oh, franchise. Ya. Terus kalau pemasarannya tuh kayak gimana Pak? Masalahnya kayak sama dengan teh lain sih kayaknya. Oh, gitu. Nggak ada promosi yang Ya kita. gimana? Nah itu tiap hari kita ada promosi. Kalau setiap hari tuh pasti ada promosi. Oh, Contohnya hari Senin sama hari Kamis beli 5 gratis 1. Terus hari-hari lainnya pun ada, kayak Jumat kita adakan Jumat ini barokah gitu kan. Terus Sabtu, Minggu, Senin itu dulu itu permen karet dari harga 12.000 jadi 10.000. Cuman karena sekarang saya diubah pribadi karena penjualannya kurang lah gitu ya. Jadi setiap beli permen karet harga normal kita kasih teh. Itu tanpa pengetahuan pusat sih. Jadi kita pribadi, terus setelah laporan pun ya atur sendiri, pusatnya ngomong gitu, apa-apa gitu. Ada peningkatan dari penjualan produk itu gitu. berarti kalau buat untuk memakai media sosial itu enggak? Yang pakai itu aja, PR aja, sebelumnya enggak. Baru itu aja. Nah itu kalau boleh tahu omset yang dikeluarkan untuk memulai Teh Jumbo itu apa aja Pak? Berapa gitu nominalnya? Nominalnya pertama itu kita buka di sini tuh sekitar 12.500.000 untuk apa? Dapatkan apa sih namanya ya? Tempat. Bukan tempat apa namanya? Merek. Oh, Merek Jumbo itu kita dapatkan plus sama peralatan 4 macam itu 12.500.000. Ditambah apa? Produk dari dia tuh sekitar untuk 1.000 piece. Berarti kalau untuk tempatnya Kita sendiri, nyari sendiri? tempat sama peralatan-peralatan yang lainnya kita sendiri cari. Oh gitu. Kalau untuk modal yang balik itu lama atau gimana Pak? Itu cepet sih Mbak, dulu itu cuma berapa bulan, 4 bulan kita udah balik modal. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu keuntungannya gimana Pak? Keuntungannya ya nggak tahu juga kalau keuntungan ya. Ah. Makanya kita kan tiap hari ini dikumpulin buat belanja dulu gitu, paling bayar karyawan. Oh berarti memakai karyawan Pak? Ya kita pakai karyawan. Baik, terus kalau misalkan penggunaan listrik gitu Pak? Listrik Ah. itu per bulan itu sekitar berapa ya? 200.000 Sebulan? sebulan. Itu kalau bayar tempat per bulan? Bayar tempat per 3 bulan itu 5 juta. Oh gitu. Tambah karyawan. Berarti sama karyawan udah bersih 5 juta? Pokoknya tempat doang 5 juta 3 bulan. Terus listrik itu 200.000 Per bulan? per bulan. Terus karyawan itu 70 sampai 80 per hari. Oh per hari dia? Ya, hitungannya? per hari. Untuk 1 orang. Kali 2. Baik, mungkin cukup segitu aja Pak. Terima kasih informasinya. Ya, sama Mbak. Mohon maaf jika ada salah kata atau Sama-sama ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.